pada malam hari ini kami datang kepadamu, menaikkan syukur, hormat, dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Pada kesempatan pada malam hari kami kembali bisa bergabung dalam BMC Chapter. Engkau tolong Tuhan, kiranya Engkau pimpin hamba-hamba pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini malam sampai nanti malam. Biar urapan Allah Roh Kudus akan memimpin hamba-hamba-Mu, baik yang nanti akan menjadi MC maupun yang bahkan kesaksian dan khususnya memberitakan firman-Mu. Biar urapan Allah turun di atas kehidupan hamba-hamba-Mu, dan kami semua yang hadir pada malam hari akan diberkati Tuhan melalui acara pada malam hari ini. Biar Allah Roh Kudus memimpin dalam acara ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai MC Chapter Meeting pada malam hari dengan perucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, selamat malam semua, Kang Ebet, Pak Aryadi, ya puji Tuhan, ya. Walaupun kita hanya baru 5 orang, tapi tidak mengurangi. Saya tetap semangat, walaupun mau satu orang 10 malaikat. Iya, enggak. Ini lebih nih Pak. Si Robert paling tidak ada 100 dia. Iya dia. Iya. Pokoknya kita nggak usah jangan terpengaruh dengan situasi keadaan. Tetap kita memuji Tuhan ya. Karena kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Kita adalah, puji Tuhan. Kita akan dengar pujian ya Pak Ishak ya. Ya silakan Pak Denny. Tuhan berkati. Ya, kita udah sahabatnya Tuhan. Friends of Tuhan yang heran dan ajaib. Percaya katakan amin. Boleh lambaikan tangan sama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama tepuk tangan dong. Come on, everybody say, I am a friend of God. Come on, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Come on, I am a friend of God. Say, who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? Love me, how you love me. Everybody, it's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend. I am a friend of God. Come on. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Everybody say, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Everybody say, oh, I am a friend of God. Lift your hand, tepuk tangan di atas. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Come on. God Almighty, Lord, be friend. Semua tangan di atas buat Tuhan Yesus. God Almighty, Lord, you have
Tuhan. Ya, kita boleh dipanggil sahabat ya. Luar biasa ya Bro Ishak ya. Kita semua dipanggil sahabat. Itu sahabat itu luar biasa ya. Sahabat itu orang yang Luar biasa. dengan Tuhan. Sahabat Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, selamat malam Pak Kelvin. Pak Kelvin, Ya. selamat malam. Malam, Pak Selamat Dani. malam Pak Kelvin. Selamat Ya, malam. Pak Isa, selamat malam. Kita adalah orang-orang terbahagia di dunia ya. Pak Dokter, malam. Kang Ya, Ebet, Oh, malam Kang Ebet. ya. Selamat malam Pak Kelvin. Malam semuanya. Ini hari gimana? Semua baik, sehat? Semua baik, semua sehat ya. Ya, ada puji Tuhan ya. Semua sehat. Iyalah. Kita bersyukur PPKM sekarang sudah level 1 ya. Tetapi tetap kita jaga prokes, protokol kesehatan. Ya, silakan Pak Ishak. Ya, mungkin next kita akan mendengarkan visi dan misi. Nah, dan hormat karena Pak Kelvin sudah hadir. Nah, saya serahkan Pak Kelvin untuk memberikan visi misi Pak Denny, visi misi. Ya, silakan. Ya, Pak Kelvin ya. Wow. Ini baru mulai ya, sudah langsung visi misi nih. Ya, terima kasih Pak Kelvin. Ayo Pak Ya. Kelvin terus semangat. Ingatkan terus Pak, visi misi ingatkan terus ya kepada teman-teman ya. Gitu ya. Tapi ini kita yang sekarang hadir ini 6 orang pada wajah-wajah sudah ini. Pak Kelvin, saya tadi ngomong ya, kita 6 orang boleh 6 orang, tapi Pak Robert nih bawa 100 malaikat. Ada satunya dia. Ya, silakan. Kalau ketemu sama Pak Robert, udah punya pengalaman itu, Pak Dani. Iya, ini Pak Robert. Jadi dia pernah pengalaman tuh, dia ajak teman-teman, jadi dia datang duluan dari awal, saya pulang juga sendirian gitu. Jadi habis itu Ya. tiba-tiba saya Iya, tiba-tiba saya nongol jadinya. Jadi kita berdua. tapi saya salut dengan Bro Robert nih ya. Dia tetap semangat ya. Ya walaupun di chapternya juga hanya beberapa orang ya, tetap dia orang yang paling setia Pak Kelvin ya. Ya, betul. Ya. Betul. Pengalaman sama dia itu dari Kelapa Gading itu. Waktu itu dia sendiri yang inisiasi, saya mau bikin broker katanya. Broker chapter gitu. Ya wis, kalau gitu ya udahlah dukung ya pada anak teman-teman Kelapa Gading ikut gitu. Waktu itu itu Darmadi yang jadi chapter presiden. Jadi kalau sama Darmadi itu dia nggak bisa lupa itu sama broker chapter ini. Jadi mau susah, mau senang, tetap sama-sama dia. Jadi dia nggak pernah lupa sama broker chapter ini. Begitu ya, Bro Kang Ebet. Betul nggak itu? Iya, haleluya. Betul ya. Ya, Iya. jadi ini hari bisa ada hari ini ya memang ya puji Tuhan lah. Sudah berjalan berapa tahun itu? Ada 5-6 tahun ya. Ya, kurang lebih. Saya aja udah saya sendiri 3 tahun. Iya, iya. Ya ada lah, ada ya 5 tahun, 5-6 tahun. Ya baguslah. Oke. Malam ini ada pesaksi siapa? Belum tahu ya, Pak Isa ya. Kalau kita semua bersaksi nantilah. Nanti bersaksi juga Pak. Halo Pak. Oke. Ya, kalau untuk visi misi ini buat saya sekarang ini saya melatih diri lagi. Jadi biar supaya lebih lancar gitu. Gitu ya, Pak Isa ya. Betul. Ya. Oke. Jadi selamat malam semuanya bapak-bapak. Barangkali biasanya kadang-kala juga ada ibu yang hadir ya malam ini. Tapi oke, anyway, senang sekali kita bisa berkumpul. Terutama kita bisa tahu apa kita pada malam ini ikut satu kegiatan yang namanya disebut Full Gospel Businessman Fellowship International. Awal mulanya itu ini adalah satu kegiatan yang dipelopori oleh seorang
Amerika yang keturunan Armenia, namanya Demos Zakarian. Beliau di sekitar tahun 1951 dia terpanggil ya melihat bahwa pada saat itu pria-pria ada di marketplace, tapi kok jarang ya ada yang masuk ke gereja ikut kegiatan begitu. Jadi disitulah dia terpanggil untuk kumpulin teman-temannya yang pria supaya bisa ada kegiatan kayak seperti malam ini yang kita adakan. Nah, seiring setelah diinisiasi, dikumpullah. Sebelumnya ya, perlu ceritakan sedikit, Demos Zakarian ini adalah seorang pengusaha ternak. Jadi dia hijrah ke Amerika di Los Angeles, di California. Jadi sehingga menjadilah seorang peternak yang boleh bilang ya sukses ya, kaya raya, sehingga dia bisa banyak teman, koneksi, dikumpulin lah teman-teman untuk berfellowship. Namun seiring waktu berjalan, jadinya teman-teman yang tadinya awal masih ikut, makin hari ya makin berkurang. Ya sampai satu saat dia pikir bahwa ini kegiatan ini apakah itu dari Tuhan? Bukan. Karena dia itu punya hati untuk melayani pria-pria yang di marketplace. Namun akhirnya dia pada saat itu, pada hari H yang sudah ditentukan, ingin mau dibubarkan saja. Tapi malam sebelumnya dia berdoa dengan diiringin sama istrinya main piano. Dengan begitu berdoa, lalu diperlihatkanlah Tuhan pria-pria ya yang pada muka pucat, lesu, yang nggak bergairah. Lalu dalam doa lagi dalam sekejap juga orang-orang yang tadinya lesu, pucat, yang nggak bergairah ini jadinya sukacita, mukanya senyum gitu. Di situ diperlihatkanlah Tuhan padanya bahwa ini ada satu perubahan. Ya setelah itu esoknya teman-teman yang pikir datang ini adalah untuk hadiri untuk terakhir ya pembubaran. Ternyata ada satu orang dia terpanggil datang menyumbang $1.000 untuk kegiatan ini, untuk dukung supaya kegiatan ini berlanjut. Anehnya ya terjadi seperti itu pada pagi hari itu. Tambah lagi ada satu orang lagi yang jarak 300 mil, dia pagi-pagi subuh dia udah bawa mobil datang untuk hadir ke kegiatan ini. Lalu dia adalah seorang pemilik percetakan, disumbangkanlah percetakan ini, dibuatkan majalah yang namanya Voice ya. Nah, jadi dengan adanya kedua orang ini dan juga serta yang lain sehingga kegiatan itu berjalan terus. Nah, sampai hari ini kegiatan ini sudah disebut internasional. Sudah ada kurang lebih 160 negara yang punya kegiatan seperti yang kita lakukan malam hari ini. Nah, jadi Full Gospel Businessman Fellowship International namanya itu adalah diambil dengan punya makna. Full Gospel itu adalah kepercayaan pada Injil sepenuhnya. Businessman yaitu para pria-pria ya yang bisa saja dari berbagai latar belakang dan bisa boleh mengikuti menjadi anggota untuk organisasi ini. Businessman Fellowship FGB MFI. Ya, jadi ada fellowship inilah dikatakan boleh diadakan di tempat-tempat yang mana sifatnya umum, jadi buat siapapun yang nanti bisa hadir. Apakah di hotel, rumah makan, kafe, dan lain-lainnya. Jadi maksudnya dengan ada tempat ini sehingga bagi
pria-pria di marketplace itu bisa datang dan ikuti kegiatan ini. Sifatnya internasional, seperti tadi bilang udah 160 negara lebih, dan kalau kita cerita Indonesia sudah kurang lebih ya, ada sekitar 700-800 chapter di Indonesia. Kita di Kelapa Gading sendiri aja sudah yang namanya DKI 1 saja itu sudah ada 25 chapter DKI 1. Jadi boleh bilang ya hanya di Jakarta Utara loh ya, itu udah punya chapter segitu banyak membernya ya. Kalau satu chapter ada hitung 10 orang aja udah 250 member. Jadi kalau hitung dunia ya sudah ada sekitar 2 jutaan membernya. Jadi inilah kegiatan FGB MFA ini yang selalu dengan ada moto yang dengan bannernya dikatakan His banner over us is love, yaitu kasih yang sebagai banner ya buat orang-orang full gospel. Demikian visi misi daripada full gospel ini, dan tujuannya yaitu bahwa orang yang belum percaya nanti bisa menjadi percaya. Orang yang hidupnya yang tadinya berantakan, ya artinya walaupun dia sudah percaya, namun dia boleh diajak kembali lagi ke jalannya Tuhan. Dan juga ini juga melengkapi para pria-pria yang bagi yang sudah percaya itu akan menjadi lebih besar dampaknya, tidak hanya pada keluarga sendiri, pada lingkungan dan juga pada masyarakat, termasuk pada negara dan dimanapun pria-pria ini berada. Demikian visi misi daripada FGB MFI. Terima kasih, Tuhan memberkati. FGB man. Be strong the Lord. Be strong the Lord. FGB man. Luar biasa. Ya, silakan Pak. Itu harus FGB ya Pak. Oke, kita lagu Mars ya. Dan kita sebagai FGB man selalu harus semangat. FGB man. Ya, puji Tuhan. Be strong the Lord. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini, biarlah lagu ini memberikan kita semangat. Haleluya. Haleluya. Amin. Ujian, ketong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Ia jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan.
bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. Yes, bersatu untuk nama Tuhan. Ya, Iya, iya. kita selanjutnya kesaksian ya. Ya, benar. Ya. Nah, ini Pak Dodi, jadi bedanya gereja sama FGP Men ini adalah kesaksian. Nah, terus terang kalau yang kemarin akhir bulan tuh saya banyak dikomplain sama para pesaksi karena rasanya diudak-udak cepet-cepet. Padahal saya bilang FGP Men ini membentuk orang-orang yang mau bersaksi. Jadi Dan menurut siap saya kapan saja. salah. Dan siap kapan Iya. saja diminta ya. Ya. Iya. Siapa yang mau bersaksi pertama kali? Iya, Ayo. kalau itu kita tunjuk ini aja ini apa seorang ya bukan dikatakan mirip ini ya, justru dia mirip Robert nih ya. Ebit GAD itu mirip Robert, bukan Robert mirip Ebit GAD. Atau ada orang bilang dia Robert ini Charles Bronson. Charles Bronsonnya Indonesia nih. Silakan Bet, Robert. Ayo Kak Ebet, pertama kali bersaksi, ayo please, come on. Lihat wajahnya nih mirip Charles Bronson kan? Ya, Iya. Ya, silakan Bet. oke. Masuk surah ya. Masuk, Puji Tuhan. Masuk. Ya, saya akan bersaksi nanti setelah saya saksi satu pujian ya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi yang belum kenal saya memperkenalkan nama saya. Tadi dibilang nama saya Robert ya. Tapi kalau orang Sunda atau orang Jawa manggil nama Robert itu susah ya. Ada yang manggil nama Lobot, ada yang manggil, makanya udah daripada lidahnya keseleo ya. Malah. Saya pakai nama Kang Ebet ya. Jadi waktu itu Ebet Kadarusman meninggal dunia, udah saya penerusnya ceritanya. Puji Tuhan. Nah, lewat nama ini, nama panggung saya Kang Ebet ini justru bisa menjadi berkat ya. Salah satunya satu talenta yang Tuhan berikan bagi saya adalah memuji Tuhan. Baik, saya tidak akan panjang lebar. Saya bergabung di Full Gospel belum lama, ya. Kira-kira tahun 89. Berapa tahun tuh Pak Deni? Ya 30 berapa 21 32 tahun. 2 tahun. Ya, tidak Puji lama, Tuhan. tidak lama. Tidak lama. Ya. Jadi kenapa saya begitu lama tetap bertahan di Full Gospel? Karena cinta saya terhadap komunitas ini luar biasa. Jadi kalau yang cintanya setengah-setengah, hatinya setengah-setengah, itu biasanya baru setahun, 2 tahun itu udah kabur. Ditipu atau nipu, itu biasanya begitu. Ya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa bertahan sampai hari ini, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Jadi tahun 89, saya pertama bergabung itu, waktu itu saya di sebagai manajer di salah satu Pizza Hut ya di Kelapa Gading. Di situ diadakan breakfast meeting waktu itu ya. Nah kebetulan waktu itu presiden chapternya kalau nggak salah siapa ya, Pak Anton Widodo kalau nggak salah ya. Dan saya ketemu dengan Pak Andreas Nawawi. Begitu Andreas ketemu saya di situ, weh, kue yang orang dari kene. Iya Pak, wis
wih gabung lagi sama sini. Nah, jadi ceritanya itu saya kenal Pak Andreas itu tahun 85 sudah kenal beliau, ya. Jadi begitu 89 saya gabung di Full Gospel, saya di Kelapa Gading chapter waktu itu, saya pindah lagi ke Boulevard, pindah lagi ke Bukit Gading, pindah lagi. Nah terakhir sekarang saya di broker and property, ya. Jadi saya hari-hari punya bisnis, ya. Walaupun tadi Pak Ishak bilang kita nih orang-orang Full Gospel ini udah sebenarnya ada yang STH, ada yang MTH, itu punya gelar itu semuanya. Ya saya bilang saya juga nggak mau pakai STH, apalagi ini. Masalahnya kalau kita pakai belakangnya embel-embel begitu, hanya yang ada kita malah besar kepala, menyombongkan diri. Ya makanya saya tidak mau pakai itu, dan saya bersyukur kepada Tuhan saya bisa melayani Tuhan begitu lama. Sekarang saya masih jadi jadi anak buah, ya. Tidak seperti Pak Denny Made, kan beliau di RN Live, Pak, ya. Nah saya tetap masih member, jadi puji Tuhan, ya. Upahnya besar sama, ya. Mau jadi RDD, mau jadi RD, mau jadi bersama besar, tetap ini. Jadi saya bersyukur bisnis saya karena saya bergabung di broker, ya. Saya ini bergerak di bidang broker khususnya properti, ya. Juga finance, orang yang perlu dana, ya kami ada link. Dan terakhir ini saya ada beberapa founder, ya. Jadi kalau misalnya saudara perlu pendanaan yang besar, nah kita sedang giat-giatnya untuk hal itu, ya. Nah sekarang ini saya sedang menangani, saudara, ya, satu proyek besar, ya. Sebentar saya lihat dulu. Nah proyek ini adalah mungkin Pak Ishak tahu, ya, karena ini PT sangat besar, ya. Namanya PT Selebesi Mining, perusahaan mining, ya, Selebesi Metalindo Utama, ya. Pusatnya ada di Sulawesi Tenggara, kantor pusatnya di sana. Nah itu berkat kita ada Zoom begini, ya, saya bisa kenal dengan salah satu CEO-nya, ya, pemilik daripada PT Selebesi ini. Lewat Zoom kami diperkenalkan. Akhirnya dia bilang, Pak, kami oke, Pak, saya. Nah kira-kira 2 minggu yang lalu saya sudah bertemu dengan pihak founder, ya. Saya pertemukan juga dengan CEO dari, kemudian ada beberapa teman saya, karena teman saya yang ngasih saya ini adalah seorang pejabat dari Sulawesi Tenggara. Jadi lewat beliau lah semuanya ini boleh berjalan. Kami sudah mengadakan meeting, ya. Sudah 2 kali meeting, dan kita percaya kalau itu memang kehendak Tuhan, ya, itu akan terjadi, ya. Saya tidak mau mendahului Tuhan. Kita sebagai broker, ya, kita hanya sebagai perantara, ya. Kita hanya menawarkan ini karena proyeknya adalah proyek pengembangan fasilitas pengelolaan dan pemurnian mineral logam. Jadi proyek smelter untuk pabrik lithium baterai. Jadi saya bersyukur, ya, dunia saya adalah tentang finance, tentang founder ini. Jadi saya memperkenalkan dengan founder, dan founder rupanya founder yang dari Jakarta ini adalah orang kuat, ya, salah seorang gua, ya. Kalau saya sebutkan
dan urutannya sampai ke Pak Luhut itu ada berkaitan, ya. Dan ini masih dalam tahap penjajakan, dan saya percaya kalau memang ini itu kerjasamanya luar biasa, Pak, ya. Jadi saya tidak mau berandai-andai, ya. Itu udah ratusan ratusan P, ya. Saya percaya, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakai saya lewat pada Full Gospel ini, saya bisa bisa menjadi berkat untuk teman-teman kami yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, dan teman-teman Full Gospel tentunya. Puji Tuhan. Jadi saya tetap menyala-nyala, saya tetap melayani Tuhan sebagai seorang broker. Kita juga tetap berjalan dan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Itu saja yang saya saksikan. Tolong doakan sehingga proyek ini boleh berhasil, karena saya percaya kalau proyek ini berhasil, nama Tuhan akan dipermuliakan. Puji Tuhan. Silakan Pak Ishak. Iya, Pak Ishak ini Pak Robert tadi di saksiannya dia sampaikan bahwa dia sudah berapa chapter ya? Kamu gabung berapa chapter ya? Sudah 6 ya? Berapa chapter? Ada Kelapa berapa? Gading. Kelapa Gading. 6 terakhir saya broker dulu. Jadi ini boleh masuk rekod muri ini. Dulu namanya Mall Arta Gading. Pak Ishak, jadi nanti boleh jadi member BMC yang ke-7. Ya, alhamdulillah. Ya, boleh ya Pak Bonar ya. Itu apa Pak? Ya, Pak Bonar, ada Pak Bonar. Selamat malam Pak Bonar. Pak Bonar. Selamat malam Pak Bonar. Welcome. Haleluya. Yang sehat Pak Bonar. Selamat malam semua. Iya. Sehat Pak. Sehat. Ya, Pak Bonar. Silakan. Ya. Pak Bonar mungkin. Pak Bonar. Pak Bonar, saksian Pak Bonar. Ya. Iya, saya punya kesaksian, Pak. Ya, cocok sekali. Iya, kesaksian itu bisa menyangkut banyak hal ya. Kesaksian saya saat ini tentang bagaimana Tuhan memberikan berbagai kelancaran ya. Kelancaran dalam hal lahirnya cucu saya yang pertama. Tanggal 3 Juli yang lalu, Bapak Ibu, saudara, kami dapat telepon dari anak di Kebun Jeruk bahwa menantu saya mau berangkat ke rumah sakit. Kami kaget, ngapain ke rumah sakit? Rupanya belum waktunya, bayi sudah nggak betah, Pak, di dalam kandungan ya. Ya. Air ketuban sudah pecah, Pak, kata menantu ya. Kami kaget sudah tentu karena seharusnya 2 bulan lagi baru melahirkan. Waktu itu tanggal 3 Juli adalah hari kedua PPKM yang sangat ketat. Hari pertama atau hari kedua saya lupa itu. Jadi istri saya mengatakan, Pak, biarlah saya yang berangkat, Papa tidak usah. Karena saya kebetulan punya gejala high tension, Pak. Berangkatlah istri saya ke sana. Jalanan sangat lancar, Pak. Hampir tidak ada kendaraan. Karena itu hari pertama atau hari kedua berlangsungnya PPKM yang diperketat gitu ya. Karena waktu itu kan kita banyak sekali yang terpapar di Indonesia, khususnya di Jakarta. Sampai di rumah sakit, dapat lagi laporan yang kedua. Menantu di tes PCR positif. Padahal mau melahirkan, kan gitu. Jadi
dengan segala macam prosedurnya, anak saya menandatangani berbagai hal gitu ya, untuk dilakukan operasi Pak waktu itu Pak. Pendek cerita, dilakukanlah operasi, lahirlah anak perempuan, cucu kami yang perempuan, prematur, tapi suaranya sangat kencang. Jadi yang menunggu tidak diperbolehkan mendekati, kemudian mereka harus menunggu satu ruangan. Suara itu sangat kencang. Ada keyakinan bahwa bayi sangat sehat. Ajaibnya Bapak Ibu, setelah melahirkan, ya kemudian hari-hari berikutnya, waktu-waktu berikutnya, ditanyakan kepada dokter bagaimana si bayi ini. Kalau ibunya hasil tes PCR-nya positif, maka si ibu sesuai dengan ketentuan harus diisolasi selama 14 hari. Timbul masalah, berarti bayi ya harus dibawa pulang. Tidak boleh bersama-sama dengan ibunya. Tapi Bapak Ibu, 2 hari kemudian, ini yang luar biasa, 2 hari kemudian menantu saya yang baru operasi, bukan kelahiran normal, bisa turun dari tempat tidurnya dan berjalan. Ya. Berjalan, rekan-rekannya yang lain bingung, kok ibu bisa berjalan, gitu kan. Nah, kemudian dilakukanlah pemeriksaan oleh dokter, karena waktu itu ada keraguan, apakah si bayi ditinggal dulu atau dibawa, karena dia prematur kan. Sementara ibunya harus tinggal sesuai dengan ketentuan bahwa dia harus isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, dilakukanlah berbagai pemeriksaan, Pak, sampai pada kesimpulan oleh tim dokter bahwa itu yang namanya virus COVID tidak ditemukan lagi, Pak. Luar biasa ini. Saya tidak tahu ini ya, disiplin ilmu kedokteran itu, sehingga tiba pada kesimpulan bahwa si ibu dan si anak bisa pulang sama-sama dalam jangka waktu yang tidak normal, hanya 3 hari Pak. 2 hari, hanya 2 hari. Jadi yang pertama tes PCR-nya positif, dilakukan operasi sesar, bisa pulang Pak, ya, dengan kesimpulan dari dokter yang saya tidak tahu bagaimana ininya, istilah kedokterannya, dinyatakan boleh pulang si bayi dan ibunya, ya. Luar biasa ini. Jadi saya dapat laporan terus, saya bilang oke lah kalau dokternya mengatakan demikian, baguslah itu, karena dokter itu mengetahui segala sesuatu tentang kesehatan pasiennya. Waktu itu sudah menjelang maghrib, bapak-bapak, dan saya belum prepare menerima kedatangan dari si mantu dengan si cucu ini. Kita punya satu tempat di daerah Jakarta Timur, langsung saya bersihkan semua, saya bersihkan, udah menjelang malam saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan ini luar biasa ini. Tuhan betul-betul mengulurkan tangan kepada hamba-Mu yang dalam 2 hari ini luar biasa tertekannya. Ya, under pressure betul-betul saya waktu itu ketika mendengar hasil tes PCR-nya yang positif. Kebetulan waktu itu saya bertugas sebagai satuan tugas Satgas COVID-19 di tempat kami di Gading Nias Residensis. Saya sekretaris Satgasnya. Dan saya mengetahui persis bagaimana luar biasanya mengerikannya penyakit ini. Kami harus melakukan waktu itu isolasi mandiri terhadap hampir 200 orang di Gading Nias Residensis. Bagaimana kami menjaga ketatnya itu sehingga mereka tidak boleh keluar. Aksesnya dicabut, dilayani, dan lain sebagainya. Saya berdoa waktu itu sendirian ketika membersihkan rumah. Tuhan, hamba-Mu ini mengucap syukur. Karena Tuhan menunjukkan mujizat kepada kami pada hari ini. Hanya 2 hari, Pak.
Dokter mengizinkan pulang, ibu dan anak, si ibu baru dioperasi, yang pertama kali dinyatakan tes PCR-nya positif. Sampai sekarang, saya belum sempat ada waktu ke rumah sakit menanyakan tentang ini. Kok bisa demikian? Tetapi dokter dengan yakin mengatakan diperbolehkan pulang karena virus itu sepertinya menghilang begitu, Pak. Ya. Jadi si ibu dah pulang menggendong anaknya, sampailah di rumah sudah malam. Sudah malam. Saya bersihkan, saya berdoa, Tuhan, hamba-Mu menunggu cucu, kehidupan yang baru. Lindungi dia sebagaimana Tuhan sudah hindarkan dia dari, sembuhkan dia dari COVID. Lindungi anak dan menantu saya. Saya seperti berbicara kepada Tuhan, mengucap syukur dan mohon perlindungannya ke depan. Ya, luar biasa. Inilah bulan keempat. Ini tanggal 3 November, dia lahir tanggal 3 Juli. 4 bulan si anak ini sangat cerdas. Saya lihat pertumbuhannya tidak kalah dengan anak-anak yang normal, ya, bahkan mungkin lebih maju, ya. Saya tidak apa. Nah, tetapi saya lihat ini sepertinya bukan yang prematur. Bapak-bapak, dari situ saya mendapat sebuah kesimpulannya bahwa kalau Tuhan sudah mengulurkan tangannya, tidak ada yang mustahil. Dan kapan tangan Tuhan terulur, kita tidak paham tentang itu. Sebagaimana tadi saya tidak paham bagaimana dokter kok 2 hari yang lalu memutuskan positif, kemudian 2 hari kemudian tidak. Saya merenung. Bagaimana kita ketahui bapak-bapak, menantu saya sampai sekarang yang laki-laki, Samuel Buryanto, masih mengalami atau memperoleh terapi karena mengidap kanker, ya, mengidap kanker. Jadi Tuhan, ketika saya bersyukur hari ini, atau dibalik, ketika saya merindukan kesembuhan dari seorang menantu yang sudah hampir 1,5 tahun, Tuhan menunjukkan mujizat yang lain pada saat ini, ketika saya juga tertekan dengan virus COVID ini terhadap menantu dan cucu saya. Kesimpulan saya pada saat itu, pada saat saya berdoa, Bapak Ibu, Tuhan mengulurkan tangannya sebagaimana Tuhan inginkan. Ya, kita tidak bisa memaksa Tuhan kapan dia harus melakukan mujizat itu kepada kita. Tetapi yang pasti adalah mujizat itu terjadi kepada cucu saya dengan menantu perempuan saya. Itu kenyataan tuh. Saya tidak bisa jelaskan itu secara ini karena saya latar belakangnya bukan di bidang kedokteran. Itulah kesimpulan saya. Ketika kita belum menerima jawaban Tuhan, jangan kecewa. Jangan tinggalkan Tuhan. Tekunlah berdoa, tetaplah berdoa. Karena sudah terbukti yang mustahil, ya, tes PCR yang saya tahu itu adalah tes yang mendekati kepastian, ya. Tetapi dalam 2 hari itu bisa diubah menjadi hilang COVID itu dari tubuh menantu saya. Itulah kesaksian saya yang saya harapkan menjadi kekuatan bagi rekan-rekan atau keluarga yang sekarang ini mengalami sakit penyakit, ya. Tuhan akan ulurkan tangannya sesuai kehendaknya. Kapan itu terjadi, kita tinggal menunggunya saja. Sebagai orang percaya, kita yang punya pengharapan, menantikan pertolongan Tuhan itu. Amin. Kapan dia datang, biarlah Tuhan yang mengaturnya. Amin. 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 Terima kasih, puji Tuhan, Pak Bonar. Ya, Robert kayaknya mau memuji Tuhan, ya. Bet, kamu mau memuji Tuhan. Ya, kata penyanyi Kang Bet. Ya, silakan, Bet. Ya, Robert akan mempersembahkan pujian. Wah, Sorry, kursinya lari. waduh. Jatuh ya. Wah, Jatuh ya. nyanyi aja udah bumi bergetar. Ya.
Ganti kursi. Ya, ya hati-hati Bet. Ya, puji Tuhan. Hati-hati. Gak apa-apa ya Bet ya. Hati-hati ya. Gak apa-apa ya. Yang Ya, kira itu kursi masih, kursi yang kira bakso masih, soalnya. yang kira masih ABG gitu. Dia nyawanya ada 9 dia. Berapa kali jatuh? Iya Bet, silakan Bet. Haleluya. Puji Tuhan. Sakit nggak, Kang Ebet? Enggak. Nah, Ya, kalau sakit istirahat dulu gitu. Tidak. Masuk kan suaranya, bro? ya, masuk. Haleluya. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 tadi di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
yang sudah Puji Tuhan. ucap syukur buat malam hari ini, buat fellowship yang indah. Kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu, kami boleh menikmati segala kemurahan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang kami sudah dengar, Tuhan, melalui Pak Bonar, Pak Robert, Tuhan. Terima kasih Bapa, tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Seberapapun kami yang hadir, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sungguh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam orang-orang terbahagia. Amin, amin. Malam hari ini saya diminta oleh Pak Ishak untuk menyampaikan sharing firman. Ya, saya akan berbicara bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan. Ya, itu memang mungkin kita semua pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ya, apalagi di saat-saat pandemik ini, ya, kita boleh menikmati, merasakan, menikmati kebaikan Tuhan. Nah, malam hari ini kita boleh diingatkan kembali kepada teman-teman semua bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan, ya. Karena banyak orang tidak mengalami, ya, atau tidak pernah menikmati kebaikan Tuhan. Jadi, saya akan coba sharingkan pada malam hari ini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan boleh menikmati kebaikan Tuhan, ya. Oke, saya akan sharingkan. Ya, bagaimana mengalami kebaikan Tuhan? Ya, ini saya ambil, saya pilih, saya persiapkan firman Tuhan ini. Biarlah ini boleh menjadi rema bagi kita semua, ya. Dan mengenai bagaimana mengalami kebaikan Tuhan ini, kita lihat landasan firman Tuhan untuk tema yang saya ambil ini diambil dari kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia, yaitu kitab Ratapan. Nabi Yeremia menulis demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Ya, firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan, ya. Bagaimana kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Dikatakan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, ya, selalu baru, besar kesetiaan-Mu. Ini luar biasa, ya. Dan kita sebagai FGB Men, dan saya percaya juga kita juga akan bersyukur selalu buat kasih Tuhan yang tidak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi, ya. Kita boleh bersyukur kalau kita boleh bangun setiap pagi, ya, kita melek mata kita, ya. Kita yang kita katakan, Engkau Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang harusnya kita lakukan, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Kebaikan Tuhan ini kalau kita katakan itu selalu berbicara tentang universal maupun kebaikan secara khusus yang diberikan kepada umat tebusannya. Kebaikan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun juga. Kebaikannya tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya, ya. Jadi firman Tuhan itu berkata, kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dan tidak pernah berubah. Mulai dari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, ya. Kita tahu bahwa kebaikan Tuhan itu selalu baik buat kita semua. Nah, berbicara tentang kasih setia dan rahmat Tuhan adalah selalu baru setiap pagi. Artinya, kasih setia dan rahmat Tuhan adalah baru setiap saat, tiada berkesudahan. Ya, kita sudah baca Ratapan 3 ayat 23. Allah senantiasa memberikan kebaikannya dengan limpah, ya, kepada ciptaan dan umatnya. Jadi Tuhan sudah menyiapkan sebetulnya semua kebaikannya, berkatnya kepada kita semua, ya, umat manusia sebagai ciptaannya, ya. Nah, pertanyaan yang harus diajukan, apakah harus kita lakukan untuk mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ya, ini pertanyaan yang pada malam hari ini. Apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Jadi berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Ratapan 3 ayat 22-24, maka ada beberapa hal yang penting yang harus kita lakukan. Antara lain, kita harus menjadi sahabatnya Tuhan, ya, menjadi sahabat Tuhan. Ya, Yohanes 15:14 ayat 15. Coba ada yang Pak Ishak bisa bacakan, Pak? Yohanes 15:14-15, atau siapa saja? Silakan, teman-teman yang sudah menemukan. Ada? Ya, Pak Ishak bisa menemukan Yohanes 15.
Ayat 14. 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat olehnya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Ini luar biasa sekali ya, katakan Tuhan itu kita menjadi sahabat Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami kebaikan Tuhan, kita harus menjadi sahabat Tuhan, ya. Karena semua kalau sahabat itu pasti apa yang sahabat itu yaitu akan memberitahu kepada kita sebagai sahabat ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada rahasia ya. Dan dikatakan ya kita dikatakan sahabat Tuhan, ini luar biasa nih ya. Saya firman Tuhan ini luar biasa berkata sahabat ya. Jadi kita ini sahabat, orang yang paling dekat dengan Tuhan ya. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah dikatakan adalah sahabat, di mana seorang sahabat ini paling mengerti ya mengenai apa kesusahan kita, apa mengalami problema kita. Dia sangat dekat, dia karena apapun mungkin sampai kita bernafas saja dia tahu ya sebagai sahabat. Nah, Tuhan demikian juga. Tuhan menyebut kita sahabat. Jadi Tuhan tahu semua gerak-gerik kita ya, karena dia mengerti, karena dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 11, orang yang mencintai kesucian hati yang manis bicaranya menjadi sahabat raja, menjadi sahabat Allah. Maka menjadi sahabat raja, maka syarat utamanya adalah perbuatlah apa yang Tuhan mau. Ya, ini yang Tuhan mau dari kita untuk menjadi seorang sahabat. Dikatakan Amsal 22 ayat 11, dia harus mencintai kesucian hati yang manis dan baik bicaranya, itu akan menjadi sahabat raja. Ya, kita menjadi sahabat raja segala raja, ya, menjadi sahabat Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah kita menyenangin dia. Kita harus menyenangkan hati Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingini dari kita ya. Itu yang harus kita lakukan sebagai sahabat. Ya, saya percaya apabila kita mau menyenangkan hati Tuhan, ya baik dengan menjadi sahabat, menyenangkan hati Tuhan, banyak caranya ya. Menyenangkan hati Tuhan adalah bagaimana kita intim dengan Tuhan, selalu boleh dekat dengan Tuhan, sehingga kita akan melakukan apa saja yang Tuhan mau. Ya, ini yang syarat pertama kalau kita mau menjadi orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Ya, kemudian kita lihat berikutnya adalah ya, oke. Yang kedua adalah kita harus belajar untuk mengukur diri kita sendiri ya. Jadi yang penting kita harus tahu bahwa kita harus mengukur diri kita sendiri. Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Maksudnya supaya kita bisa dilatih oleh Tuhan untuk dapat mengintrospeksi diri kita sendiri, bukan membandingkan, memeriksa keadaan orang lain. Kalau Tuhan yang mengatur hidup kita, maka Ia akan menuntun kita meraih kemenangan dalam hidup kita. Jadi belajarlah kita untuk mengukur diri kita sendiri, jangan membanding-bandingkan dengan orang lain ya, membandingkan orang-orang lain ya. Dan di situ dikatakan kita harus mengukur diri kita, kapasitas kita bagaimana ya, sehingga sebagai seorang sahabat kita harus tahu ya kapasitas sebagai apa ya. Jadi jangan kita mau misalkan kita kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita, talenta yang Tuhan berikan, Tuhan sudah ukur ya, sehingga jangan kita mau aku mau jadi seperti misalnya ya, aku mau jadi kayak Gilbert lah gitu ya. Jadi jangan kita membanding-bandingkan, karena Tuhan punya ukuran kita sendiri-sendiri. Tuhan pakai kita dengan caranya kita sendiri ya. Tuhan bisa pakai ya dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan kita wah itu Pak Ishak ini kok Tuhan bisa pakai Pak Ishak dengan heran gitu. Jadi jangan kita mengukur, jangan membanding-bandingkan ya. Semua kita Tuhan berikan talenta masing-masing ya. Oke. Ya, berbicara tentang kasih Tuhan itu, sorry saya lanjutkan. Ya, yang kedua ya tadi ya. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, kita harus membuka tangan kita untuk Tuhan. Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar
akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang kita berikan, Tuhan akan gantikan dengan takaran yang sama kepada kita. Artinya, Tuhan akan menggantikan dengan jumlah yang lebih sesuai, ya, dengan ayat yang tersebut di atas, ya. Jadi kita harus membuka tangan kita untuk Tuhan memberi, ya. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan digoncang, dan yang akan tumpah keluar dan akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau kita apa yang kita sudah berikan, waktu kita, ya, mungkin dana, mungkin banyak hal, ya, kita membuka tangan kita memberikan segala sesuatu, memberi yang terbaik buat Tuhan, ya, Tuhan akan memperhitungkan itu, ya. Dan apa yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan akan ukur dan Tuhan akan menggantikan dengan jumlah yang pas, ya, sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Dan yang keempat adalah peduli tentang pembangunan tubuh Kristus, ya. Galatia 6 ayat 10. Karena selagi kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman, ya. Pembangunan tubuh Kristus pertama-tama dimulai dari lingkungan gereja, ya, komunitas kita, lingkungan gereja, untuk membangun dalam jemaat kita. Amsal 19 ayat 17 dan dalam Mazmur 41 ayat 1 sampai 4, ya. Saya nggak bacakan, teman-teman baca sendiri, ya. Bagaimana Tuhan ingin kita semua peduli tentang tubuh Kristus. Berbicara mengenai tubuh Kristus inilah kita juga sebagai member Full Gospel adalah tubuh Kristus, ya. Chapter, ya, itu adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu, selagi kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi yang saya tangkap di sini juga kita, ya, memang harus wajib berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada teman-teman kita, khususnya di Wadah Full Gospel ini, ya, teman-teman kita dalam kekurangan, ya, kita mungkin harus bantu support mereka, ya. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, ya, dikatakan oleh Pak Haryadi selalu, selagi masih ada kesempatan kita melayani Tuhan, ya, marilah kita bangun tubuh Kristus ini. Mari kita bangun bersama-sama di chapter ini, ya, sebagai tubuh Kristus, ya, bagaimana kita saling peduli satu dengan yang lain, ya, di mana sebagai tubuh Kristus kita saling menguatkan satu yang lain, kita saling membangun satu dengan lain, sehingga chapter itu, kalau kita kembalikan ke chapter itu akan menjadi kuat kalau kita membangun tubuh Kristus itu dalam chapter, ya. Ini yang harus kita lakukan. Dan yang kelima adalah hal yang berikut, kelima adalah kita harus menjalin hubungan intim dengan Tuhan, ya. Lukas ayat 10, 38, 42. Silakan Pak Ishak bacakan. Lukas 10 ayat 38 ayat 10, 38 sampai 42. Ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Ya, jadi kita lihat contoh Tuhan yang kasih di Lukas 10 ayat 38, 42 berbicara tentang bagaimana Maria telah memberikan diri untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Karena hal inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Hari-hari ini kalau kita dalam masa pandemi COVID ini, ya, kita bersyukur kita semua boleh makin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan karena kita semakin banyak waktu, ya, walaupun di rumah, ya, apalagi dengan banyaknya kita melakukan Zoom meeting, ya, fellowship, ya, sebetulnya kita sedang membangun
hubungan intim dengan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita semua, bagaimana kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin selalu, mungkin kita waktu dalam masa waktu belum pandemik ini kita terlalu sibuk, terlalu banyak hal-hal yang kita lakukan ya, sehingga kita tidak punya waktu lagi mempunyai hubungan intim dengan Tuhan ya. Oleh karena itu saya bersyukur pada hari-hari ini ya, Tuhan memberikan saya waktu lebih banyak untuk berfellowship dengan Tuhan ya. Saya hari-hari ini saya bangun itu sekitar jam 2, setengah 2 saya udah bangun ya. Saya mencari wajah Tuhan ya. Saya tulis firman Tuhan, saya memuji Tuhan, saya nyembah Tuhan ya. Dan saya sangat menikmati ya, di saat-saat pandemik ini ya, saya boleh membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan di balik hubungan intim itu dengan Tuhan, saya merasakan betapa Tuhan sangat baik. Saya bersyukur kalau saya flashback bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup saya ya, bagaimana dalam kehidupan saya, dalam perjalanan saya hidup saya ya, berjalan bersama Tuhan. Tapi saya melihat begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, pertolongan Tuhan ya. Ya, dalam masa pandemi ini kita juga semua merasakan bahwa saat-saat yang berat bagi kita semua ya. Mungkin kita tidak bisa melakukan, banyak yang kehilangan penghasilan, terjadi penurunan income. Tapi saya bersyukur pada Tuhan ya. Justru di saat ini ya, kita boleh menikmati ya bagaimana hubungan intim dengan Tuhan. Itu lebih daripada cukup ya. Kita boleh membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan disitulah kita boleh berkata, Tuhan kau baik, Engkau sangat baik, dan sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang Tuhan mau dari kita saat-saat ini, adalah bagaimana kita, supaya kita mengalami kebaikan Tuhan, itu adalah kita membangun intim dengan Tuhan. Inilah kuncinya. Kalau kita saat ini ya boleh bersama-sama, walaupun hanya saya lihat di sana hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, 7, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mengenal kebaikan Tuhan ya, boleh membangun hubungan intim dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau saat-saat ini ya. Dan supaya saya ceritakan bagaimana di dalam masa pandemi ini ya, saya menikmati segala kebaikan Tuhan. Saya berkata, Engkau Tuhan baik, sangat baik ya. Dan waktu hampir 2 tahun saya kehilangan juga penghasilan ya, karena kita nggak bisa buka usaha kantin kita di sekolah internasional ya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan bisa menggantikan itu, berkat-berkat itu melalui kedua anak saya ya. Tuhan berkati luar biasa ya. Bahkan saya bersyukur ya, anak-anak saya itu mau nikah ya. Bulan ini yang satu itu lamaran, dan bulan Desember juga lamaran. Tahun depan anak saya nikah 2 langsung ya. Nah, anak saya nikah langsung, puji Tuhan. Dan puji Tuhan, mereka diberkati Tuhan luar biasa ya. Dan Desember saya diajak anak-anak saya juga boleh jalan-jalan ya. Tahun depan anak saya bilang, Papi jalan-jalan lah, Papi udah cukup banyak ya, memberkati mereka sebagai anak-anak. Dan mereka berkata, inilah waktunya kita bersyukur, dan kita boleh mengajak Papi dan Mami untuk jalan-jalan ya. Bahkan anak saya yang besar itu juga sudah menyiapkan saya untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri ya. Kita udah bikin tiket, urus paspor elektronik ya. Seperti Robert ini juga, Robert bisa mengalami kebaikan Tuhan, karena saya tahu Robert juga nih ya, mengalami kebaikan Tuhan. Dan kita semua, Pak Kelvin juga, Pak Haryadi, Pak Ishak ya, Pak Yosua, Pak Bonar ya, marilah ya kita mengenal kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita selalu dekat dengan Tuhan, membangun tubuh Kristus ya dikatakan. Dan kemudian marilah kita sama-sama dalam hari-hari ini ya, dikatakan dengan Pak Bonar tadi, bagaimana Pak Bonar juga boleh mengalami kebaikan Tuhan. Kita percaya kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti ya, kebaikan Tuhan akan terus ya. Buat Pak Haryadi juga ya, sebentar lagi usia 80 ya, kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti Pak Haryadi ya. Tuhan akan terus memberkati Pak Haryadi, dan kita semua akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya bagaimana kami mengalami kebaikan Tuhan
Terima kasih Bapak, di mana Engkau berkata bahwa yang pertama adalah supaya kami dikatakan bahwa kami harus selalu Tuhan, ya, kami boleh semakin boleh menjadi sahabat Tuhan, kami boleh menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhan, kami orang yang sebagai sahabat Tuhan itu melakukan apa yang Tuhan mau, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan yang kedua, kami boleh belajar untuk mengukur diri sendiri Tuhan. Kami boleh belajar bersyukur Tuhan. Apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan, itu adalah semua baik adanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berucap syukur juga, biarlah tangan kami Tuhan, kami buka tangan kami Tuhan. Biarlah apa yang tangan kami Tuhan yang kami kerjakan Tuhan, itu semua boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Dan kami boleh peduli akan tentang pembangunan tubuh Kristus sebagai satu kesatuan Tuhan. Kami boleh memperhatikan satu yang lain Tuhan. Kami boleh saling mengasihi satu yang lain sebagai tubuh Kristus Tuhan. Dan yang terpentingnya Tuhan, biarlah kami boleh selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat malam hari ini, buat persekutuan indah. Kau berkatikan Pak Ishak Tuhan sebagai Presiden Chapter Tuhan. Berikan dia roh terus menyala-nyala melayani Tuhan. Demikian juga Tuhan buat Pak Kelvin, Pak Haryadi, Tuhan Pak Robert, Pak Yosua, berkati dia dalam bisnisnya Tuhan. Kau buka Tuhan bisnisnya, dia diberkati Tuhan makin terus Tuhan. Dia boleh menjalankan usahanya dengan luar biasa. Buat Pak Bonar juga Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati dalam pelayanannya, keluarganya, menantunya yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Pak Bonar menantunya Tuhan, Engkau jamah Tuhan, dan dia boleh berkata Tuhan, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Ishak. Terima kasih Pak Denny, luar biasa sharing firman-Nya. Mengingatkan kita bahwa kebaikan Tuhan selalu baru tiap hari, tiap pagi selalu baru. Jadi ada 5 poin tadi. Gambarnya keluarin dong, jasadnya. Siapa? Ishak, jasadnya keluar. Ada, you punya internet berarti. Saya lihat ini. Saya ada, Bet. Enggak ada. Oh, sorry. Sorry. Ya, sebentar. Ya, udah Pak Robert. Udah. Pak Ishak. Pak Ishak sekarang ngomong. Ya, ada 5 hal tadi, Pak. Enggak ada videonya, nggak keluar deh. Ya, luar biasa, Pak Abed, Pak Kang Ebed ya. Yang pertama tadi adalah kita menjadi sahabatnya Tuhan. Sahabat tahu apa yang maunya Tuhan. Itu luar biasa Pak Denny. Yang kedua, kita mengukur diri kita sendiri. Talenta kita, kemauan kita. Kita harus tahu siapa kita. Tuhan akan memberikan kepada kita segala apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang ketiga tadi adalah apa? Untuk kita memberi kepada Tuhan. Nah, memberi bisa dalam waktu, tenaga, juga uang untuk Tuhan. Buat pembangunan tubuh Kristus ya Pak tadi. Ya. Peduli untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang kelima ada menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Luar biasa. Mengasihi Tuhan, mencintai firman-Nya. Saya kira itu 5 poin saya tadi tangkap dari firman Tuhan malam hari ini. Sangat memberkati kita Pak Denny. Thank you berat ya Pak Denny ya. Sama-sama. Semangat. Saya dibakar api saya dari Pak Denny juga. Tiap pagi saya dibakar tuh terus terang ya. Jadi saya tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya.